Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hariaj, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN. Yang sangat saya banggakan dan kita sama-sama hormati Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Bapak Gubernur yang paling soleh dan paling energik se-Indonesia, Bapak Dr. Erzaldi Rosman, juga tuan rumah kita. Tepuk tangan dong untuk Pak Erzaldi ya. Bapak Dr. Abdul Ghafur Masud, Ketua Umum Aspeksindo periode 2019-2021, Sekjen yang sangat kreatif, inovatif, Bapak Lauli, Direktur Eksekutif, Adinda Dr. Andi Fajar Sakti, tuan rumah sebagai sohbil bed yang sangat baik dan memfasilitasi Bapak Saani Saleh, Bupati Belitung, Bapak Kapolda Bangka Belitung, saya lihat hadir juga, seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Aspeksindo, jajaran pimpinan TNI AL yang sangat kita banggakan, dan seluruh hadirin yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Tentunya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kita semua manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta begitu comfortable dan sesuai untuk kehidupan manusia. Karena Prof. Omar nih, kalau menurut penelitian NASA tahun lalu katanya kalau bumi dan matahari itu menjauh sebesar 10% dari posisi sekarang, Pak. Itu katanya tidak ada satu makhluk pun di dunia yang bisa menahan dinginnya suhu bumi gitu. Sebaliknya kalau menjauh 15% Pak Kasal itu tidak ada, mendekat 15%, tidak ada satupun makhluk bumi on earth yang bisa menahan panasnya matahari. So we have to be thankful to our God gitu, karena kalau tidak, nggak ada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, bahwa para bupati, wali kota, pesisir dan pulau-pulau kecil bergabung dalam Aspeksindo, saya punya keyakinan nawaitunya hanya satu, bagaimana bagaimana meningkatkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian dari setiap daerah itu. Dan kalau setiap daerah itu sudah maju, sejahtera dan mandiri, maka secara totalitas NKRI kita pasti akan maju, adil makmur dan berdaulat. Nah, saya ingin memberikan data terakhir saja, Bapak Wamen ini, ada 2 Wamen, itu data dari Bank Dunia mengatakan bahwa tahun 2019 Juli pendapatan nasional kotor kita per kapita itu sudah mencapai 4.050 Pak Kasal itu. Jadi artinya kita sudah mencapai negara berpendapatan menengah atas. Nah, tahun 2021 Juli kemarin karena pandemi kita menurun, Pak. Pendapatan nasional per kapitanya itu menjadi 3.870. Itu membuat kita agak merosot, yaitu negara berpendapatan menengah bawah. Nah, yang dimaksud negara makmur adalah kalau pendapatan per kapitanya itu lebih besar dari 12.965 Pak Erzaldi. Jadi dalam bahasa Pangkal Pinangnya nih masih jauh panggang dari dari api, Pak. Targetnya 12.600 something ya. Kita baru 3.870. Pak Omar, Pak Surya Chandra, Pak Kasal dan seluruh hadirin, saya punya keyakinan profesional, Pak, bahwa prime mover untuk bisa kita menggapai cita-cita itu adalah di ekonomi kelautan dan maritim, Pak. Kami udah hitung, Pak, bahwa sekitar 11 sektor ekonomi kelautan itu, Pak Surya Chandra, itu total economic value-nya sekitar 1.4 triliun US dollar, Pak, atau 1,4 triliun dolar Amerika. Padahal ekonomi kita saat ini, Pak Gubernur, Pak Erzaldi ya, itu 1,1 triliun. Jadi artinya hampir 1,5 lipat daripada ekonomi Indonesia saat ini, ekonomi kelautan ini. Pak Omar, kalau kita manage dengan sains dan teknologi, itu tenaga kerja yang bisa kita create itu sekitar 45 juta. Karena angkatan kerja kita sekarang itu, Pak Abdul Ghafur, baru 130 juta. Jadi hampir 40% tenaga kerja itu, Pak Omar, kalau kita serius, profesional dengan penuh innovation,
itu bisa terbantu dari sektor kelautan secara umum gitu, ada 11 sektor gitu. Nah, yang berikutnya bahwa mungkin banyak diantara kita nggak tahu kecuali Pak Kasal kali ya, bahwa ternyata Pak Irzaldi Indonesia located very strategic, Pak. Jadi 40% dari seluruh barang yang diperdagangkan di seluruh dunia itu dikapalkan, Pak Omar, melalui laut kita, Pak, dengan nilai 15 triliun US dollar per year. Itu yang membuat China sangat dalam bahasa Cirebonnya ngotot, Pak, untuk menguasai yang namanya Laut Cina Selatan, Pak, karena not only oil and gas, mineral dan sumber daya perikanan, tetapi fungsi Laut Cina Selatan sebagai transportation media itu. Jadi itu nggak boleh kita lengah, letak kita sangat strategis. Nah, pertanyaannya Pak Rohmin, kenapa performance kita itu masih belum sesuai harapan kita, nelayan kita masih miskin dan seterusnya. Kebetulan Pak Kasal, saya punya takdir Allah ya, sejarah hidup, Pak. Jadi saya sebelum dilantik Menteri Kelautan Perikanan oleh Presiden Wahid, saya diundang dulu Pak Omar di istana tuh. Beliau bilang, Mas Rohmin, saya angkat jenengan tuh Anda itu bukan karena dokter kelautan dari Kanada loh, tapi karena Anda anak nelayan asli dari Cirebon dan Anda berjadi nelayan. Jadi message-nya Pak Yudo ya, untuk memakmurkan kesejahteraan nelayan, Pak. Jadi sekali lagi dengan aspek Sindo ini Pak Gafur, mudah-mudahan kita bisa team up seluruh kepala daerah yang tergabung dalam aspek Sindo untuk membuat platform pembangunan yang benar-benar memenuhi economic of scale, menggunakan integrated supply chain management ya, dan menggunakan teknologi terakhir, Pak, mutakhir. Kalau itu digunakan, insya Allah kita bukan hanya potensi yang besar, tapi akan menjadi realitas kemajuan dan kemakmuran bangsa ini. Sekali lagi selamat bermunas, mudah-mudahan ke depan aspek Sindo akan lebih kontributif lagi untuk memajukan, memakmurkan, dan mendaulatkan Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.